أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah atau 4 Mei 2025, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan guru kita Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mengikuti penjelasan dari guru kita Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Kemudian melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 175. Kita masih dalam pembahasan bab 57 dalam kitab ini, yaitu tentang ucapan andai kata. Dalam naskah Arab judulnya bab ma jaa fi al-law, pembahasan tentang kata-kata seandainya. Kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan kata-kata seandainya ini digunakan dalam beberapa momen. Ada kalanya orang berandai-andai seakan-akan dia menolak syariat. Ini haram. Ya, seperti ada orang yang berangkat jihad fisabilillah. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafik, mereka nggak mau berangkat jihad fisabilillah. Kemudian mereka mengomentari orang-orang yang mati syahid. Mereka bilangnya, ini gara-gara Muhammad, ini gara-gara Nabi Muhammad katanya, ngajak-ngajak jihad, orang jadi pada mati gitu. Ini dia menentang syariat jihad. Ini haram. Padahal mati syahid itu mulia, satu kemuliaan. Ada dalam hadis sahih, orang yang mati syahid dosa-dosanya semuanya diampuni kecuali hutang. Nah, cuman mereka menolak syariat dengan kata-katanya seperti itu. Seandainya mereka nggak berangkat jihad, mereka nggak bakal mati gitu. Ini mereka mengucapkan kata-kata seandainya, menolak syariatnya, haram, tidak boleh. Kemudian ada lagi kata-kata seandainya
Ini menolak takdir. Kalau tadi menolak syariat, seakan-akan nyalahin syariat jihad, harusnya nggak usah gitu. Ada lagi yang lain, kata-kata seandainya ini menolak takdir. Ini sama kasusnya orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan orang-orang yang mati syahid, mereka komentari, katanya gara-garanya ini berangkat jihad. Coba kalau nggak berangkat jihad, nggak bakal mati gitu. Nah, sama Allah dibantah itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 156, yang intinya adalah Allah mengatakan orang-orang yang ditakdirkan mati di medan perang itu kalau memang takdirnya mati di sana bakal berangkat juga gitu. Jadi jangan nyalahin jihadnya gitu. Jadi seakan-akan mereka ngomentarin takdir gitu. Allah bilang kalau memang takdirnya bakal mati di sana, ya bakal berangkat juga, mati di sana, mati di medan perang seperti itu. Jadi nggak boleh kata-kata seandainya untuk menolak takdir. Kemudian ada lagi kata-kata seandainya dipakai buat penyesalan. Ketika dia melakukan sesuatu, kemudian ada musibah, dia menyesal gara-gara situ sih, coba kalau situ nggak gini. Ini juga nggak boleh, ini juga haram. Kemudian ada lagi kata-kata seandainya dipakai untuk ngebahas takdir soal maksiat. Ketika dia misalnya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, ada yang nasehatin, dia bilang apa? Ini udah takdir dari sononya, situ sih nggak tahu, situ mah enak, ditakdirinya rajin ke masjid, rajin sholat. Nah kita kan udah ditakdirin begini dia sononya gitu. Kata-kata seandainya buat nolak takdir dalam perkara maksiat atau buat ngebantah takdir dalam perkara maksiat, ini juga tidak boleh seperti itu. Ini sama seperti perkataan orang-orang musyrik ketika dinasihatin, mereka bilang kami ditakdirkan menyekutukan Allah dari sononya begitu. Ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, kata-kata seandainya ini untuk bahasanya itu taman nih, untuk berandai-andai. Ini kalau berandai-andainya bagus, maka tidak masalah. Tapi kalau berandai-andainya tidak bagus, ini yang bermasalah. Gambarannya hadis tentang 4 orang. Yang pertama orang kaya. Orang kayanya orang kaya benar. Maksudnya dia soleh. Ini pahalanya gede nih. Ada orang kaya, kemudian dia orang soleh, taat beragama, taat kepada Allah, ini pahalanya besar. Kemudian yang kedua, ada orang kaya tapi kagak benar. Orang kaya tapi kagak beres. Dia kaya, jauh dari agama, kagak sholat-sholat, kagak nolongin orang, sombong, ini, itu, dan lain-lain. Ini dosanya dosa besar. Kemudian yang ketiga, ada orang miskin. Orang miskin ngelihat orang kaya yang soleh, dia pengen jadi kayak gitu. Dia lihat ada orang kaya, soleh, taat beragama, dekat ke masjid, suka bantu orang. Oh, dia pengen, kalau dia orang kaya, dia pengen kayak gitu. Itu pahalanya sama. Kemudian yang keempat, ada orang kaya, orang miskin. Yang keempat, orang miskin, dia ngeliat ada orang kaya nggak benar, kayaknya enak gitu ya, jadi orang kaya, kesana gampang, kesini gampang, mau itu apa bisa, mau ini bisa, kemudian nyobain itu, hal-hal yang haram dibahas sama dia gitu. Dia bilang kalau dia kaya juga pengen kayak gitu kan, nah, dosanya sama. Ini kan dia berandai-andai gitu kan. Maka seandainya kalau dipakai buat berandai-andai seperti itu, bagus atau tidak bagus, ini tergantung judulnya. Kalau memang dia berandai-andai, oke, tidak masalah, bagus-bagus saja, maka seperti tadi. Tapi kalau bermasalah, ya jadinya bermasalah. Kemudian yang terakhir, hanya sekilas info saja, berandai-andai, maka tidak masalah. Ini boleh. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi SAW, judulnya sekilas info. Ini kemarin kita di poin ini salah menyampaikan kemarin.
Kalau dilihat rekamannya itu salah menyampaikan. Jadi ini contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haji tamattu. Jadi Nabi SAW ketika naik haji itu, kalau kita belajar fikih haji, haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, haji doang. Jadi ketika berangkat dia langsung wukuf di Arafah gitu, haji doang gitu ya, haji ifrad. Umrohnya kapan? Umrohnya kalau udah beres haji. Udah beres haji dia umrah. Ini haji ifrad, haji doang. Terus ada yang kedua namanya haji qiran. Haji qiran itu dia berangkat, dia ihram dari mikot, kemudian dia umrah dulu. Habis umrah dia nggak tahallul, tapi dia tahan langsung nyambung wukuf di Arafah dia. Ini namanya haji qiran. Itu hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang ketiga itu haji tamattu. Tamattu mungkin bahasa bebasnya nyantai gitu ya. Jadi naik haji, umrah dulu. Habis umrah tahallul. Kan kita tahu wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa jadi dia ketika berangkat haji, kayak sekarang nih Zulqa'dah, mungkin nanti kloter pertama tanggal berapa gitu udah berangkat gitu, padahal masih bulan Zulqa'dah. Maka dia berangkat, dia umrah dulu. Habis beres dia umrah, dia tahallul. Beres tahallul, santai-santai dulu. Itu namanya tamattu dulu, santai-santai dulu gitu. Tamattu artinya santai-santai lah begitu. Sampai nanti pada waktu wukuf di Arafah tanggal 9, mungkin H-1 tanggal 8 hari Tarwiyah, udah pada siap-siap ihram lagi untuk haji, berangkat ke Mina. Atau sebagian mungkin langsung berangkatnya ke Arafah gitu. Nih tamattu kemarin udah beres, kemudian lanjut lagi haji, ini haji tamattu. Mana yang afdal? Yang afdal berdasarkan dalil kata para ulama, haji tamattu yang afdal. Apa dalilnya? Dalilnya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pembahasan Nabi berandai-andai. Tapi Nabi berandai-andai di sini konotasinya bukan negatif. Ini konotasinya lebih ke sekilas info. Jadi waktu Nabi melaksanakan ibadah haji, waktu Nabi berangkat haji di tahun tersebut, Nabi itu udah bawa hadiu. Nabi udah nenteng kambing, udah bawa kambing apa udah bawa onta gitu kan, udah bawa hadiu. Dikiranya Nabi nggak boleh umroh di musim haji, dikiranya Nabi nggak boleh umroh di musim haji, makanya Nabi bawa itu hadiu. Kemudian ternyata nggak ada masalah, malahan itu afdolnya begitu. Cuman masalahnya udah keburu niat bawa hadiu ini orang yang haji qiran dia bawa hadiu, kenapa? Karena sekali dayung 2 pulau terlampaui. Umroh, habis umroh nggak tahallul langsung haji. Sama juga haji tamattu kena hadiu itu ya, kena hadiu juga haji tamattu. Kenapa? Sama, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Berangkat umroh iya, haji juga iya. Cuman bedanya kalau qiran itu diputus pakai tahallul. Kalau qiran tidak diputus. Kalau qiran tidak diputus pakai tahallul tapi langsung nyambung ke haji. Kalau tamattu diputus pakai tahallul. Jadi tamattu artinya santai-santai seperti itu. Nah, waktu itu Nabi udah keburu bahwa hadiu nggak bisa dibatalin. Jadi kalau udah niatnya qiran nggak bisa ganti tamattu gitu. Hadiunya dijual apa dikasih orang, nggak bisa dibatalin. Nah, Nabi bilang seperti ini. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dan riwayat Muslim juga, Nabi mengatakan lawistaqbaltu min amri, Nabi bilang kalau aku tahu jalan ceritanya seperti ini, lawistaqbaltu min amri mastadbartu, kalau aku tahu jalan ceritanya bakalan seperti ini, karena dikiranya Nabi nggak boleh umroh di musim haji, ternyata nggak apa-apa gitu. Masuk tul hadiah, aku nggak bakal bawa hadiu nih, kalau memang aku tahu bakalannya ceritanya begini gitu. Wala ahlaltu ma'akum, dan aku bakal tahallul bareng bersama dengan kalian. Jadi habis umroh tahallul gitu. Tapi karena Nabi udah kepalang tanggung bawa hadiu, ya Nabi lanjut haji qiran. Maka ini menunjukkan Nabi berandai-andai tapi sekilas info. Nabi ingin bilang lebih afdol haji tamattu. Kalau tahu jalan cerita begini mah nggak bakal bawa hadiu begitu. Nah di sini kan Nabi mengatakan seandainya, Nabi mengatakan andai kata. Boleh atau tidak boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini sekilas info saja kepada para sahabat.
dikira Nabi nggak boleh umroh di musim haji. Ternyata nggak masalah seperti itu, umroh dulu. Ini yang disebut sebagai haji tamattu. Tapi rincian detailnya haji ifrad, haji qiran, haji tamattu itu dibahasnya di fikih. Cuman di sini yang kita dapat yaitu terkait pembahasan Nabi mengucapkan kata-kata andai kata seandainya, nggak ada masalah kalau memang kaitannya dengan kabar, sekelas info tadi. Dan terakhir kemarin kita sudah selesai bahas dalil yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 154. Kemudian juga kita sudah selesai bahas dalil yang kedua, Quran surat Al-Imran ayat 168, dan lanjutannya kita masuk ke dalil hadis, yaitu di halaman 175, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, di halaman 176. Ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, terhadap sesuatu yang manfaat bagimu. Nah, di sini kemarin kita sudah sampaikan koreksinya, ini hadis lengkapnya kurang kata-katanya. Yaitu di awal hadis ada kata-katanya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair, baru lanjutannya ihris ala ma yanfa'uka, dan seterusnya. Ini bisa dicek di Google juga. Hadisnya kurang yang ditulis dalam kitab tauhid ini. Jadi hadis depannya adalah al-mu'minul qawi khairun, orang beriman yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang beriman yang lemah, wa fi kullin khair, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Nah, di sini penjelasannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, di sini yang mesti kita ingat, kuat di sini bukan kuat fisiknya. Mungkin kalau kita kuat fisik itu apa namanya, fitness, kemudian kuat fisik itu olahraga, katanya biar sehat dan lain-lain, maka nggak apa-apa, nggak masalah, lanjut aja. Cuman kita lagi bahas yang dimaksud dengan hadis di sini, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, itu maksudnya kuat imannya. Nah, karena buat apa bisa lari sekian ratus meter tapi ke masjid cuma depan rumah nggak kuat, nggak berangkat gitu kan. Jadi kuat di sini maksudnya kuat imannya, kuat keyakinannya, sehingga dia maksimal amal solehnya, maksimal perjuangannya, maksimal amar ma'ruf nahi mungkar, maksimal hadir kajiannya, maksimal sholat 5 waktunya. Daripada yang lain, kajian kadang datang kadang enggak, sholat 5 waktu maghrib doang, yang lain cuma Jumatan doang, yang lain cuma salatnya doang, dia enggak kuat, dia maksimal, Masya Allah. Maka orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Karena untuk salat 5 waktu nggak gampang ya, tapi mudah bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah. Makanya di sini orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik, itu adalah yang kuat imannya. Bagaimana kalau kuat fisiknya, masuk atau tidak? Hukum asalnya tidak masuk. Akan tetapi tidak diragukan kalau kuat fisik itu adalah nikmat dari Allah. Tinggal nanti kalau dipakai buat kebaikan, jadinya baik. Kalau dipakai buat keburukan, jadinya buruk. Ya, jadinya tidak baik, seperti itu.
Dikatakan khairun wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Maka ini adalah efeknya. Dari sisi apa? Dari sisi balasan atau dari sisi pahala. Minal mu'minid dhaif, dibandingkan dengan orang beriman yang lemah imannya. Bukan soal lemah badannya. Badannya mungkin berat badannya cuma segitu gitu, bentuk badannya cuma segitu, tapi sholat 5 waktunya berjamaah di masjid kencang, hadir kajian belajar agama kencang, dia badannya cuma segitu, padahal amal solehnya kencang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya kalau kita lihat dalam sejarah badannya segitu, tapi jangan ditanya, dia adalah orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kullin khair, dua-duanya ada kebaikan. Orang beriman yang imannya kencang dengan orang beriman yang imannya standar, biasa-biasa saja, dua-duanya baik dibandingkan dengan orang kafir. Ini hukum asalnya seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata orang beriman yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, bukan berarti orang beriman yang lemah kagak ngapa-ngapa gitu, kagak dicintai, kagak baik gitu, enggak. Tapi dua-duanya ada nilai kebaikan. Ini hukum asalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang keluar dari hukum asal. Seperti gambarannya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 24. Allah berfirman, ashabul jannah yauma idzin khairun mustaqarra. Para penghuni sorga di hari itu, mereka adalah orang-orang yang terbaik dibandingkan penghuni neraka. Apakah penghuni neraka ada kebaikannya? Jawabannya tidak ada sama sekali. Walaupun kata-katanya sama, mirip-mirip gitu kan. Tapi ada yang satu makna, satu kasus, satu contoh, semisal dua-duanya ada kebaikannya begitu. Ini dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah berfirman, la yastawi minkum, tidak sama orang-orang di antara kalian itu, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, orang-orang yang dia berinfak sebelum Fathu Makkah dan sebelum rame-ramenya jihad sana jihad sini. Jadi di awal-awal itu kan rame itu jihad sana jihad sini, ada perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, kemudian perang ini, perang itu, ada perjuangan sana, perjuangan enak-enaknya terakhir Fathu Makkah sudah. Nah, orang-orang yang dia berinfak sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah beda kelas, beda hasil, beda pahala. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang infaknya sebelum Fathu Makkah, sebelum pembebasan kota Makkah, sebelum enak-enaknya Islam gitu, sebelum sebelum beres musim-musim perang, yang infaknya dulu-dulu itu pahalanya lebih besar, derajatnya lebih tinggi daripada yang infaknya setelahnya gitu. Tapi dalam ayat lanjutannya Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna, dua-duanya sama Allah dijanjikan kebaikan. Berarti yang sana oke, yang sini oke, cuman beda kelas. Sama di satu masjid ada awal-awal perjuangan, orang-orang yang hadir setelahnya dibandingkan dengan orang-orang yang dulu berjuang, beda kelas. Lebih gede pahala yang dulu berjuang awal-awal gitu kan.
Yang setelahnya tinggal nerusin doa. Tapi wa kullan wa'adallahul husna. Dua-duanya tetap ada nilai kebaikannya. Seperti itu. Ini ayat lain dibandingkan dengan hadis, tapi sama maksudnya. Kalau dalam hadis dikatakan orang beriman yang imannya kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang imannya lemah. Tapi dua-duanya ada nilai kebaikan. Sama seperti yang ayat tadi kita simak. Baru sekarang kita perhatikan lanjutannya di halaman 176. Kalimat yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, bersemangatlah terhadap hal yang manfaat bagimu. Nah, di sini kita dimotivasi untuk kita bersemangat. Kalau ada perkara yang manfaat buat kita, urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama ada kajian bahasa Arab, ada kajian jenazah, ada kajian ilmu waris, ada kajian kitab. Ini kan manfaat buat agama kita. Maka di sini kita disuruh bersemangat untuk menghadirinya gitu. Kita jangan malas. Bahkan kita dengar ada hadis Nabi SAW mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Nabi bilang, kalau kalian nemuin ada taman sorga, bela-belain mampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa ma riyadul jannah. Kemudian para sahabat bertanya, yang dimaksud dengan ketemu taman sorga itu bagaimana gitu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hilaqud dzikr. Yang dimaksud dengan ketemu taman sorga itu kalau ketemu majelis ilmu. Maka bela-belain mampir. Ini manfaat. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap hal yang manfaat bagimu. Urusan agama atau urusan dunia. Ya, kita kerja dapat duit, kita semangat. Kita bisnis dapat duit, kita semangat karena manfaat itu buat kita, seperti itu. Jangan malas. Nanti ketika dikasih semangat, dia bilangnya apa? Takdir, Pak. Gitu. Ini tidak benar. Dan terkait ini, perbuatan seorang hamba itu tidak lepas dari 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jadi perbuatannya itu manfaat semuanya. Nah, kalau seperti itu diperintahkan. Ya, kemungkinan yang pertama, perbuatannya itu manfaat semuanya. Seperti ini diperintahkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, perbuatannya kagak manfaat semuanya. Ada perbuatannya kagak manfaat semuanya, cuma ya nyakitin dia lah. Ini dilarang. Kemudian kemungkinan yang ketiga, perbuatannya ada manfaat, ada mudarat. Ya, yang manfaat dimotivasi, dianjurkan, yang mudarat dilarang. Kemudian yang keempat, nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Maka ini tergantung ya, dilihat bagaimananya. Jadi kalau misalkannya jadinya halal, ya halal saja. Kalau jadinya haram, ya haram. Kenapa? Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan, ya dalam kaidah usul fikih itu disebutkan, kalau misalkannya yang jadi wasilah itu oke, maka oke saja. Tapi kalau yang jadi wasilah tidak oke, maka jadinya tidak oke. Ya, kayak contoh misalkannya apa? Kita dukung orang amal soleh. Amal soleh kan bagus. Ketika kita nganterin orang amal soleh, bagus-bagus saja. Cuma nganterin doang gitu kan. Kemudian yang satunya lagi, datang ke dukun kan nggak bagus. Kalau kita nganterin doang, sama aja. Itu nggak boleh juga. Ya, sama aja itu dilarang, seperti itu, tidak bagus juga. Nah. Kemudian yang berikutnya, setelah ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap hal yang manfaat bagimu. Lanjutannya wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Nah, bagaimana caranya minta tolong kepada Allah?
Caranya ada 3. Cara yang pertama dengan lisan. Contoh kita bilang, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Atau ketika orang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ini sama, ini isyarat kita minta tolong kepada Allah. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan kemudahan lah, seperti itu. Jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Apa yang kedua, kita minta tolong kepada Allah dengan kondisi kita. Kita rasa-rasa dalam hati kita. Kadang-kadang pada prakteknya dia sambil merem gitu kan, sambil merem ngapain gitu orang. Ternyata dia lagi berdoa. Dia lagi minta tolong kepada Allah biar diberikan kemudahan. Yang lagi ngocok arisan di pojokan dia merem aja. Lagi berdoa, lagi dia isti'anah itu sama Allah. Pas keluar namanya dia yang merem, alhamdulillah langsung. Ini namanya minta tolong kepada Allah dengan kondisinya dia. Kemudian yang ketiga, minta tolong berbarengan dengan keduanya. Sambil dia merem, sambil dia angkat tangan, sambil dia ngomong gitu kan, dia berdoa. Itu yang ketiga. Terus boleh nggak kita dengan di sini wasta'in, isti'anah, minta tolong kepada Allah. Boleh nggak kita isti'anah sama orang lain? Jawabannya kalau dia bisa, boleh, tidak masalah. Cuman jangan sampai ketika kita isti'anah sama orang lain, kita merasakan dalam hati kita seakan-akan kita isti'anah kepada Allah. Itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Akan tapi ketika kita minta tolong kepada orang lain, kita rasakan biasa saja lah. Ya kayak kita minta tolong sama saudara dan seterusnya. Berarti kalau kita minta tolong kepada orang lain, ketika kita isti'anah kepada orang lain dan dia mampu, nggak ada masalah. Yang penting kita tidak seperti isti'anah kepada Allah. Ini tidak menodai isti'anah kita kepada Allah kalau kita minta tolong kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya wala ta'jas. Jangan lemah. Di sini maksudnya wala ta'jas, jangan lemah. Artinya kita jangan malas-malesan. Tapi kita harus bersemangat. Jadi bukan maknanya wala ta'jas, jangan lemah di sini ketika kita jalan terus kita kenapa-napa gitu, enggak. Kalau kenapa-napa itu kan takdir Allah. Jadi maksudnya jangan lemah di sini, itu jangan malas-malasan, tapi kita harus semangat. Seperti Nabi mengatakan dalam hadis, "Shalli qa'iman." Hendaknya kamu sholat itu berdiri. Fa in lam tastati faqa'idan. Kalau kamu nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, boleh duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin. Kalau kamu nggak bisa duduk, ya sudah, sholatnya sambil berbaring. Jadi kalau nggak bisa, tapi di sini kata kuncinya apa? Semangat, tetap sholat. Gitu. Terus kalau dia kenapa-napa, Nabi bilang duduk atau berbaring, tapi tetap semangat. Udah azan, lanjutannya setelah azan, tafadhol muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, bismillah, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata penanya, apakah berlaku andai kata atau seandainya digunakan agar niatan untuk berinfak atau bersedekah dikaitkan dengan berinfak atau bersedekah mendapatkan pahala 7 kebaikan agar bisa memotivasi diri makin banyak berinfak atau bersedekah? Mungkin maksudnya penanya, dia mengucapkan andai kata, dia mengucapkan seandainya, bahasanya itu ketika dia sedekah, ketika dia infak, ya seandainya sedekahnya dia, infaknya dia mendapatkan pahala 7 kebaikan begitu. Jadi mungkin 7 kali lipat kali, biar dia semangat lagi, mungkin begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Kalau salah dikoreksi. WA lagi ya, kepada penanya WA lagi kalau salah. Kalau benar ya sudah, berarti seperti itu. Jadi dia infak, dia ngomong seandainya, jadi kurbannya 1 ekor sapi, kemudian dia berandai-andai seakan-akan dia kurbannya 7 ekor sapi. Katanya biar dia termotivasi dalam melakukan kebaikan. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh-boleh saja. Karena ini kan konotasinya positif. Tadi sudah disebutkan bagian-bagian kata-kata seandainya digunakan beberapa poin gitu. Di antaranya tadi, kalau konotasinya positif nggak apa-apa. Nah, cuman tanpa itu dia harus tahu saja dari sisi dalil bahwa orang yang melakukan satu amalan, entah dia infak, entah dia sedekah, entah dia zakat, entah dia salat dan ibadah amal saleh lain-lain, ini berdasarkan dalil Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat begitu. Bahkan lebih. Maka dengan seperti itu ya insya Allah dia termotivasi gitu. Karena di sini contohnya dari pertanyaan cuma 7 kebaikan. Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan itu minimal. Dan dia tahu itu berdasarkan dalil sehingga termotivasi. Sehingga kalau dia kurbannya 1 ekor sapi, secara nilai pahala dia mendapatkan pahala kayak kurban 10 ekor sapi. Bahkan di sisi Allah bisa dilipat gandakan sampai seakan-akan dia kurbannya 700 ekor sapi. Bahkan lebih. Gitu. Ini bisa jadi motivasi. Sama juga orang yang tidak berkurban, ada hadis sahih, orang yang niat melaksanakan 1 kebaikan akan mendapatkan pahala 1. Kalau dia jadi mengerjakan akan dapat pahala
10 kali lipat sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Ini juga jadi motivasi. Jadi kalau kita ditanya, antum tahun ini kurban nggak? Bilang aja insya Allah. Jangan kita bilang, aduh, nggak ada fulus, ini, itu. Jangan, kita bilang insya Allah. Antum Ramadan tahun ini berangkat umroh nggak? Insya Allah. Nggak usah ngebahas, nggak ada fulusnya. Insya Allah aja dulu. Ya. Dan kita yakin, kita niatin dapat satu kebaikan seperti itu, dapat satu kebaikan. Nah, baik, kita lanjut tadi. Jadi sabda Nabi SAW, wala ta'jaz, jangan lemah. Nah, kita harus semangat. Jadi kalau kita semangat, kemudian kita tidak males-malesan, berarti kita mengamalkan wala ta'jaz. Kenapa? Karena ada orang yang semangat, tapi dia malas-malesan, akhirnya dia tinggalkan itu. Jadi ketika ada informasi kajian, semangat dia, tapi dia malas-malesan, nggak hadir dia, acting doang di depan gitu kan. Ini ajaz. Ini namanya menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Nabi perintahkan wala ta'jaz, jangan lemah. Makanya kalau kita tahu itu sesuatu manfaat buat kita lanjut aja, jangan kita tinggalkan. Ya, karena kalau kita tinggalkan, ya kita rugi. Amalnya nggak dapat, kegiatannya nggak dapat, pahalanya nggak dapat. Ya, berapa banyak orang yang dia semangat di awal, setan datang, kemudian dia ajaz, ya dia lemah. Sehingga di sini Nabi berpesan wala ta'jaz, ya jangan lemah. Ada disebutkan ceritanya ahli nahwu Al-Kisai, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Katanya dia belajar nahwu itu dia merasakan kesulitan. Kemudian dia putus asa, dan di tengah-tengah itu dia ngelihat ada kejadian semut bawa makanan. Dia pengen naik dinding, nanjak dikit, di situ dia belajar. Akhirnya dia semangat lagi, jadi dia ahli nahwu. Ya, ada lagi, saya lupa namanya, entah Abul Aswad Ad-Du'ali atau siapa gitu. Jadi ketika dia pulang, karena dia belajar agama, ngalaminnya susah gitu, dia pulang, dia ngeliat ada batu, ketetesan air dikit, itu batu keroak, padahal batunya keras. Dia mikir otaknya dia sama batu masih kerasan batu, berarti kepala dia bukan kepala batu. Sehingga kalau dilatih bakal bisa jebol juga, bisa mudah juga gitu. Dia belajar, akhirnya dia berhasil. Kemudian lanjut berikutnya, wa in asabaka syai'un. Kalau kamu ketimpa sesuatu, dia udah tahu nih sesuatu manfaat. Dia semangat, dia minta tolong kepada Allah, dia tidak lemah. Nabi bilang, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ketimpa sesuatu, udah semangat-semangatnya, udah minta tolong kepada Allah, di jalan kenapa-napa dia. Nabi bilang, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan kamu bilang seandainya aku begini gini, enggak bakal kejadian begini enggak bakal. Nah, jangan bilang seperti itu. Nah, ini yang keempat nih dari urutan yang disebutkan dalam hadis. Urutan yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Disuruh semangat kalau ada hal yang manfaat buat kita. Kemudian urutan yang kedua, wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah.
Kemudian urutan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lemah. Ya, kalau di kesempatan yang lain seperti di syarah hadis Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan gambaran termasuk lemah. Kita buka kitab, kita pengen tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena kita ngobrol-ngobrol katanya ngupil batalin puasa, ngorek-ngorek hidung telinga batalin puasa, kemudian mungkin garuk-garuk kali ya batalin puasa atau apa gitu kan. Dia pengen buka di kitab apa saja yang membatalkan puasa, keterangan para ulama berdasarkan dalil. Pas dia buka, dia ngeliat ada pembahasan waris, berhenti dulu dari situ. Jadi bacanya waris. Dia buka lagi ada pembahasan nikah, wah seru nih, bagian yang ini nih, baca dulu dia. Akhirnya dia tutup. Mungkin dia pergi ke masjid, pas ada sholat sunnah dia ingat, waduh tadi lupa baca kitab, pengen ngelihat masalah yang membatalkan puasa. Ini juga ajaz. Atau ketika dia buka kitab, buka ini baru ke situ, itu juga ajaz. Ini hanya tambahan penjelasan saja dari kitab yang lain. Jadi wa in asabaka syai'un, kalau kamu ketimpa sesuatu, ya qadarullah dia kenapa-napa di jalan, atau dia berangkat kemana bawa motor, motornya bannya bocor gitu. Jangan dia bilang, coba tadi nggak berangkat. Nggak seperti itu. Nabi bilang, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ketimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan bilang seandainya saya ngelakuin ini nggak bakalan begini. Jangan bilang seperti itu. Terus yang benar bagaimana? Walakin, akan tapi, kul, katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah. Dan Allah kalau menakdirkan sesuatu, kalau Allah menghendaki kejadian, maka terjadi. Jadi bilangnya ini sudah takdir Allah. Ya, ketika barang kita hilang, aduh nyesel kenapa enggak ini. Jangan. Bilang saja qaddarullah. Qaddarallah. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu jadi ya jadi. Karena memang itu takdir Allah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW berikutnya, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata andai kata seandainya, aduh coba ya ini gitu. Ini membuka pintu setan. Apa maksudnya membuka pintu setan? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah bikin kita menyesal. Bikin kita sedih. Karena setan tuh demen kalau kita menyesal dan kalau kita sedih. Kalau kita kepikiran, setan tuh demen. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10 Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan. Bisikan-bisikan yang gak jelas itu dari setan. Liyahzunal ladzina amanu. Apa tujuannya? Bikin sedih orang beriman. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Dan setan itu tidak bisa nyakitin mereka kecuali hanya sebatas yang diizinkan oleh Allah. Sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika orang lagi tidur, ada aja setan godain. Dibikin mimpi ini, dibikin mimpi itu, mimpi ini, mimpi itu, dan seterusnya. Sehingga dia kepikiran gitu kan. Setan demen seperti itu. Makanya Nabi SAW itu melarang jangan sholat kalau ada yang bikin kita kepikiran. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, la sholata bihadrati ta'am. Tidak boleh sholat kalau makanan udah depan mata.
wala wa huwa yudafi'uhul akhbasan, dan nggak boleh sholat kalau dia lagi nahan BAB sama BAK. Jadi kalau makanan udah disuguhin, masjid rumah saudaranya dekat masjid udah qomat, dia makan dulu. Apalagi lagi lapar-laparnya lagi gitu ya. Kalau misalkannya kenyang masih bisa nahan, kagak ngapa-ngapa, sholat dulu udah qomat gitu. Ini masalahnya lagi lapar-laparnya, jangan sholat dulu, makan dulu, karena nanti digodain sama setan. Aduh, udah qomat lagi baru nyicip sesendok gitu. Malah jadi kagak beres. Sama juga ketika lagi nahan BAB, BAK, sholat dulu. Jangan. Sholat dulu, jangan. Tapi batalin sholatnya, beresin itu BAB, BAK. Sehingga apa? Sehingga nanti dia jadi tenang, nggak kepikiran, ya, nggak kepikiran makanan, nggak kepikiran dengan dia BAB, BAK tadi. Ini ilmu. Kalau orang nggak tahu, dikasih tebak-tebakan, ya kita lagi main ke rumah saudara, rumahnya dekat masjid, udah qomat, baru disuguhin makanan qomat. Yang benar makan dulu apa sholat dulu? Orang kalau kagak ngerti, dia ngebelainnya sholat dulu. Ini ilmu. Sementara berdasar dalil, Nabi suruh makan dulu, biar sholatnya nanti khusyuk. Jadi diantara ilmu sholat khusyuk, kalau disuguhin makan, udah qomat, makan dulu. Ya. Tapi beda kalau lagi puasa, buka puasanya di masjid ya. Ya, kan ada jeda iqomat, kan bisa diatur ya 15 menit atau 10 menit qomatnya bisa. Masa ya makan dulu senampan gitu kan ya, enggak lah. Itu dikondisikan seperti itu. Baik, bahasan berikutnya penting ya, kita akan bahas faedah dari hadis ini. Nanti insya Allah dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini kalau kita tinggalkan sayang ya, karena ini manfaat. Sampai di sini wallahu alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.